Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan saya doakan semoga semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Sari. Rizka merupakan mahasiswa YN Langsa Program Studi Ekonomi Syariah. Oh iya teman-teman, Rizka mau kasih tahu nih, kalau ini merupakan podcast Customer Rizka. Nah, dalam podcast ini, Rizka mengangkat tema Milenial Membangun Negeri dengan judul Buka Mata, Buka Hati. Nah, apa sih yang terlintas dalam benak teman-teman ketika mendengar judul ini? Adakah yang berpikir kalau podcast ini akan berbicara tentang cinta? Nah, podcast ini bukan berbicara tentang cinta ya teman-teman. Melainkan podcast ini berisi motivasi dalam meraih mimpi, khususnya para pemuda atau generasi milenial. Sebab, agar dapat membangun agen perubahan suatu negeri, para pemuda atau generasi milenial haruslah memiliki mimpi dan berusaha untuk menggapai mimpi itu. Benar bukan? Manusia adalah makhluk yang memiliki dua dimensi sekaligus, yakni materi atau fisik dan spiritual atau psikis. Kedua dimensi yang ada di dalam diri manusia harus berjalan seiring, serasi, selaras, dan seimbang. Jika terjadi ketimpangan di salah satu dimensi tersebut, kehidupan manusia akan terganggu. Seseorang yang hanya memenuhi kebutuhan materinya saja, tanpa pernah memperhatikan kebutuhan spiritual, akan mengalami kekeringan jiwa, kegersangan batin, dan kerapuhan rohani. Di sisi lain, jika hanya pemenuhan kebutuhan spiritual yang diperhatikan, sedangkan kebutuhan materi diabaikan, kehidupan yang dijalani orang tersebut akan menghadapi banyak persoalan. Karena kita hidup di dunia di alam materi. Agama mengajarkan kepada kita untuk dapat menjadi manusia seutuhnya, yang mampu meraih kesuksesan dan kebahagiaan jasmani dan rohani, fisik dan psikis, dunia dan akhirat. Inilah tujuan serta cita-cita mulia setiap manusia. Bukankah kita selalu memanjatkan doa kepada Tuhan? Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan, dalam artian kesuksesan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut adalah dengan membuka mata dan membuka hati kita. Ya, membuka mata untuk melihat fenomena yang terjadi dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kita alami tersebut. Ketika kita bercita-cita untuk bisa meraih sukses dalam hidup ini, baik dalam urusan pekerjaan ataupun karir, usaha, rumah tangga, pendidikan, serta berbagai macam urusan lainnya, maka buka mata kita. Lihatlah bagaimana perjalanan hidup orang-orang sukses dalam meraih impian dan cita-citanya tersebut. Belajarlah dari pengalaman hidup mereka untuk kita ikuti dan praktikkan dalam kehidupan kita. Meski profesi kita berbeda dengan mereka, latar belakang kehidupan kita tidak sama dengan mereka, serta pendidikan kita juga berbeda dengan mereka. Tetapi, ada benang merah yang dapat kita ambil dari mereka, yakni prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang teguh dan jalankan sehingga dapat mencapai kesuksesan.
Prinsip hidup serta langkah yang telah mereka tempuh dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa mengikuti cara-cara mereka menggapai sukses. Tentu, kesuksesan yang dimaksud di sini adalah kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang benar, positif, dan tidak menyalahi norma sosial dan agama. Sepanjang yang mereka lakukan dan jalani adalah sesuatu yang positif, kita bisa mencontoh mereka. Siapa tahu, dengan mengikuti prinsip hidup serta cara-cara sukses mereka, kita akan meraih kesuksesan seperti yang mereka dapatkan. Seseorang yang ingin sukses dalam usaha atau bisnis harus membuka mata, melihat dengan penuh seksama bagaimana para pengusaha menggapai sukses dalam usahanya. Bisa dengan membaca riwayat hidupnya, mengikuti seminar atau pelatihan yang diadakan oleh mereka, atau jika ada kesempatan, akan lebih baik melakukan wawancara serta diskusi langsung dengan mereka. Dengan demikian, bisa mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya. Jika kita ingin sukses dalam pekerjaan dan karir, maka buka mata kita. Lihat mereka yang telah sukses dalam pekerjaan dan karir mereka. Apa saja yang telah mereka lakukan hingga sampai pada kesuksesan seperti saat ini. Jika memungkinkan, tanyakan kepada mereka bagaimana mereka memulai proses dari awal menghadapi berbagai hambatan, rintangan, tantangan, hingga akhirnya bisa mencapai sukses seperti sekarang ini. Singkatnya, dalam hal apapun kesuksesan yang kita inginkan, kita harus membuka mata dan mau belajar dari orang-orang yang telah sukses di bidangnya masing-masing untuk kita tiru dan contoh. Sehingga akhirnya kita pun bisa meraih kesuksesan seperti mereka. Nah, langkah berikutnya yang harus kita tempuh untuk bisa melengkapi kesuksesan kita di dunia ini adalah membuka hati kita. Ya, kesuksesan yang kita raih di dunia ini berupa kelimpahan materi, jabatan bergengsi, status sosial yang tinggi, serta popularitas tak tertandingi tidak akan memberikan kebahagiaan sejati jika tidak diorientasikan untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Apalah artinya sukses duniawi tanpa sukses ukhrawi? Apa gunanya penuh sanjung puji di dunia ini tetapi menyesal tiada henti di akhirat nanti? Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Membuka hati setelah kesuksesan dunia diraih adalah sikap terpuji. Kekayaan berupa harta yang melimpah, ilmu pengetahuan yang luas, prestasi yang gemilang, serta posisi terhormat di masyarakat akan semakin bertambah mulia jika disertai sikap empati terhadap sesama, rendah hati kepada setiap orang, lembut dalam tutur kata, serta santun dalam bersikap. Setelah sukses duniawi kita raih, orientasikan semua itu untuk menggapai sukses ukhrawi. Harta yang kita miliki jangan membuat kita sombong. Ilmu yang kita punyai jangan membuat kita tinggi hati. Posisi dan kedudukan yang kita miliki jangan membuat kita lupa diri. Dengan membuka hati, tidak hanya sukses duniawi yang kita miliki, tapi juga sukses ukhrawi dapat kita nikmati. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya Rizka Sari, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.